Aku bersyukur banget Allah tuh ngasih mami di hidup aku. Itu bener-bener hadiah yang paling indah yang pernah aku rasain, yang aku punya di dunia ini. Halo semuanya, di video ini aku mau sedikit curhat tentang perasaan aku saat ini. Sorry kalau misalnya videonya agak sedikit mellow, karena emang ini apa yang aku rasain sekarang, apalagi kayak di akhir tahun kayak gini. Hubungan aku sama mamaku tuh deket banget. Mamaku tuh ngurusin aku dari aku kecil ya, karena dia kerja cuman sampai aku umur 1 tahun. Setelah itu dia berhenti kerja dan dia ngurusin aku sama adik aku. Jadi sehari-hari itu aku selalu sama mamaku. Aku selalu tinggal sama mamaku sampai umur 25 kemarin sebelum aku pindah ke Jerman. 2015 aku pindah ke Jerman dan aku udah mulai tinggal jauh dari mamaku. Tapi tetap aja aku pasti tiap hari aku video call sama mamaku. Aku setahun sekali ke Indonesia. Aku selalu ngabisin pasti sama mamaku. Aku jarang banget ketemu sama teman-teman aku. Gak tahu ya, mungkin feeling kali ya kalau mamaku tuh bakal gak ada cepet. Jadi aku selalu ngabisin waktu, kesempatan tuh pasti sama mamaku. Jadi ceritanya mamaku tuh ke Jerman tahun 2016 dan 2017. 2017 itu kita kayak jalan-jalan ke Amsterdam, kemana gitu. Pas di Amsterdam dia ngeluh katanya, kenapa ini mami sakit ya kak, katanya gitu, kok ada benjolan. Akhirnya pas pulang ke Indonesia dia cek lah ya ke Darmais. Ternyata pas dicek ternyata itu katanya tumor. Terus langsung cepet-cepet dioperasi. 2017 dioperasi udah. Dan tiap tahun katanya harus ke situ. Cuman aku nggak tahu, aku kira itu kayak cuma tumor biasa. Karena mamaku nggak cerita juga sama aku kalau itu tuh kenapa atau apa gitu. Dia bilang kayak, itu mah cuma tumor kak, katanya gitu. Jadi aku kan juga nggak khawatirin. Pas dia dioperasi juga aku di Jerman sini. Aku cuma bisa biayain operasinya dia doang. Dia cuma 2 tahun kontrol, katanya udah bersih. Tapi tahun ketiga, tahun keempat dia nggak pernah kontrol lagi. Dia cuma kayak hidup sehat lah gitu. Awalnya pas bulan Mei itu aku pulang ke Indonesia, dia udah kayak ngeluh badannya sakit, suka sakit kepala. Terus kata dia, ayo kak temenin mami kontrol. Terus dia sering batuk juga nggak berhenti udah hampir 1 tahun. Aku selalu bilang cek ke dokter, tapi dia nggak pernah mau. Akhirnya pas dicek ke dokter, ada salah satu dokter yang salah diagnosa, dibilangnya TBC, dikasih obat TBC, dan itu dia langsung masuk ICU karena dia nggak kuat banget sama obat TBC itu. Jadi karena salah diagnosa, balik ke Jerman aja. Aku kayak 1 minggu ada di Jerman sini. Karena aku masih nggak jelas itu mamaku tuh sebenarnya sakit apa. Itu aku nggak bisa tidur. Tiap malam aku tuh kasih video call sama mamaku. Mau dia lagi tidur juga aku nyalain video callnya. Terus aku juga kena panic attack. Aku nggak pernah sama sekali seumur hidup yang namanya ngerasain panic attack. Aku baru ngerasain panic attack saat itu. Yang rasanya tuh kayak dada tuh keras banget, sesek, nggak bisa nafas, terus tangan gemeter. Mamaku tuh nggak mau di kemoterapi. Jadi dia maunya yang kayak obat-obat yang herbal aja. Akhirnya kita ke namanya CMI Bandung, dikasih obat herbal itu. Pas di CMI Bandung dokternya tuh kayak ngebacain hasil CT scan-nya, dan dokternya bilang kalau mamaku tuh metastasis cancer udah nyebar kemana-mana. Itu yang namanya hati aku tuh hancur banget dengarnya. Tapi aku nggak bisa nangis di depan mamaku. Akhirnya pas mamaku di kamar, aku nangis di luar. Aku bener-bener shock banget. Itu pertama kali aku baru sadar kalau ternyata mamaku tuh sakit keras. Tapi mamaku tuh kuat banget. Dia tuh nggak pernah yang namanya ngeluh sedikit pun rasa sakit, itu nggak pernah dia bilang sakit atau ngeluh. Dia cuma selalu bilang, gak usah takut kak, tenang aja, mami pasti sembuh. Selalu bilang gitu.
Ya kan omongan mamaku aku jadi kuat. Walaupun sebenarnya hati aku tuh hancur banget. Akhirnya kita mutusin buat operasi Vipission dan mamaku juga udah setuju. Karena kondisi mamaku semakin menurun sebelum dia operasi Vipission, kayak kesadarannya tuh semakin kayak menurun. Mungkin karena saraf-sarafnya ketekan sama air itu, kalau dokter sarafnya bilang. Jadi banyak sarafnya dia yang keganggu, kayak ingatannya kadang-kadang suka lupa, kadang-kadang siapa yang ngejenguk dia lupa, terus kayak timeline hari itu dia lupa, sampai kadang-kadang tuh jalannya tuh susah gitu karena saraf jalannya juga mungkin ketekan. Itu ngelihat mamaku kayak gitu, aku tuh rasanya bener-bener sakit banget hati aku nggak kuat. Aku mau ngerawat mamaku tapi aku nggak kuat hati aku ngelihatnya. Aku tuh kadang-kadang aku tuh kayak ngerasa terjebak gitu di sana. Aku mau ngerawat mamaku tapi aku nggak bisa ngeliat dia kayak gitu. Tapi dia nggak pernah ngeluh, dia nggak pernah nangis. Aku nggak pernah ngeliat dia nangis. Dia benar-benar kuat banget. Kalau aku nangis dia bilang, udah kakak jangan nangis dong, nanti mama jadi sedih. Ngomong gitu. Terus udah lah ya kan dia operasi Vipission, aku juga nemenin mamaku operasi di Bandung di RSHS. Abis operasi Vipission agak mendingan tuh, dia rambutnya harus dibotakin, karena kan harus dipasang selangnya di sini, rambutnya dibotakin. Sebelum operasi Vipission dia udah agak kayak balik lagi gitu loh, dia udah ingatannya nggak tahu udah kayak mulai ada lagi, mulai kesadarannya ada gitu ya. Kayaknya gara-gara dikasih obat Dexa juga, jadi sarafnya dia agak mending gitu ya. Sebelum operasi dia udah agak mendingan, setelah operasi juga dia mending lagi, dia udah bener-bener jadi balik lagi. Terus setiap aku tanya kayak, mami inget gak foto ini, pas waktu dia lagi agak-agak sarafnya keganggu itu, dia bilang gak inget, dia bilang gitu. Momen-momen indahnya juga banyak banget, walaupun campur aduk ya hati rasanya ya, sedih, seneng bisa ada di sana. Akhirnya kan aku terpaksa aku harus pulang ke Jerman karena visa aku harus diperpanjang, jadi aku nggak bisa di Indonesia. Aku nggak tahu ya, mungkin itu juga udah garisan Allah, visa aku tuh habis di saat itu gitu loh, di bulan itu. Kayaknya Allah tahu gitu, aku tuh nggak bisa. Kalau misalnya hati aku tuh nggak bisa ngelihat kalau mamaku tuh sampai nggak ada, dan tiap malam pun aku juga tidurnya nggak bisa nyenyak karena aku pasti nungguin kabar. Dan karena mamaku kondisinya naik turun, tapi semuanya tuh rasanya cepet banget. Itu cuma dari mulai Juni, mamaku tuh baru ketahuan sakit keras tuh Juni, sampai akhirnya tuh Oktober tanggal 27 pagi-pagi jam 6 pagi, berarti di sana tuh aku sekitar 12:30 lah. Tanggal 27 Oktober hari Jumat itu aku dapat video call. Mamaku udah semalamnya udah di ICU, dapat video call paginya. Itu mamaku udah lagi sakaratul maut. Jadi aku ngeliat mamaku sakaratul maut, aku ngeliat sendiri. Tapi sakaratul maut itu gampang banget. Aku tuh seneng gitu, gimana ya, bahagia, kayak lega gitu, nggak sakit. Dokternya tuh udah kayak apa namanya, ngetaliin gitu tangan mamaku di tempat tidurnya ya. Terus adekku nanya, kenapa dok kok ditaliin gitu. Oh iya mas, soalnya katanya kebanyakan orang yang sakaratul maut tuh bisa sampai kayak kejang-kejang katanya gitu, jadi ini untuk pencegahan aja gitu. Ya tapi mamaku tuh nggak ada sama sekali, dia bener-bener smooth banget. Dan mamaku tuh lagi matanya tuh merem terus ya pas lagi sakaratul maut itu. Tiba-tiba ada satu detik yang mata dia kebuka, dia cuma ngeliat kebuka gini, lihat ke atas, terus merem lagi, udah langsung meninggal mamaku, segampang itu. Terus dokternya juga bilang ke adik aku pas udah mamaku udah diberesin ya, kata dokternya,
Mas, saya bertahun-tahun kerja di sini, ini jarang banget kejadian katanya gitu. Orang yang sakaratul maut, terus rasanya tuh di di ruang ICU itu tuh rasanya adem, tentram, tenang. Terus yang tadinya yang pada koma juga jadi ada yang bangun gitu. Ini bener-bener kayak kekuasaan Allah banget Mas, katanya gitu. Ini hal-hal kayak gini nih yang bikin saya jadi semangat kerja, katanya gitu. Dia bilang itu ke adik aku. Setelah adikku ngomong satu kata ini, mamaku tuh baru kayak bisa tenang gitu, baru bisa pergi. Nih udah tenang aja, papi aku yang jagain gitu. Dan aku nggak tahu apa emang itu yang dimau sama mamaku gitu, untuk mendengar kata-kata itu sebelum dia pergi. Karena aku punya diarinya mamaku, dan di diarinya dia tuh ada beberapa kalimat yang waktu pas dia masih muda gitu, dia sakit, dia bilang kalau seandainya dia nggak ada, siapa yang ngejagain papaku gitu. Dia kayak selalu takutin hal itu juga. Ternyata yang ngejawab tuh anaknya sendiri, yang cowok gitu, yang bilang ntar aku yang jagain, baru dia tenang. Dan kata adik aku, setelah gak lama itu barulah dia pergi gitu. Jadi dia cuma pengen denger kata-kata itu doang, kayaknya yang ngejagain papaku siapa. Diarinya mamaku, dia udah bikin diari ini dari tahun 81. Dari tahun 81 gitu, dia udah bikin. Aku juga baru baca ini tuh 2023 kemarin, setelah mamaku udah gak ada. Tahun 81, tanggal 4 November, mamaku manggil diri dia tuh Rini ya, karena namanya kan Sri Laksmi Widya Rini. Dan papaku dipanggilnya Ucok karena orang Batak gitu, tapi namanya aslinya Mirza. Dia bilang, Rini takut kata-kata ajalku yang pasti itu selalu menghantuiku. Rini tahu kalau Rini pergi, mungkin kamu patah hati, tapi kalau aku gak tahu macam apa aku di sana. Ingat gak ya Rini sama kamu? Pokoknya Rini kasihan sama kamu yang malang, ya kita juga yang malang. Kalau dipikir ya Cok, kita satu sama lain udah saling mendapatkan yang dinamakan kecocokan. Kenapa kita nanti berpisah? Kenapa Cok? Sama siapa kamu nanti? Siapa yang ngurusin kamu? Siapa yang bakal memperhatikan kamu? Rela gak ya aku? Ya aku rela, aku pengen selamanya sama kamu jika Tuhan menghendaki. Ya itu kata-kata yang mamaku takutin sih dari tahun 81 ya. Dia tuh gak tahu kalau dia pergi tuh siapa yang ngerawat papaku. Setelah mamaku gak ada gitu ya, itu rasanya tuh kayak mimpi, karena kan aku di Jerman sini ya. Jadi kayak sadar gak sadar gitu, ini tuh beneran apa enggak. Cuma bedanya aku udah gak pernah ada video call, udah gak pernah ada lagi yang SMS nanya, kakak lagi ngapain, kakak jangan lupa sholat. Udah gak pernah ada lagi yang chat kayak gitu semenjak mamaku gak ada. Jadi pas aku ke Indonesia kemarin juga, biasanya aku selalu tidur sama mamaku ya setiap aku ke Indonesia. Tapi sekarang pas aku tengok sebelah itu kosong, itu aku nangis terus sih sampai 3 malam itu. Kayak reality check. Tapi aku tahu sekarang dia udah bahagia di alam barzah gitu. Nanti insya Allah bisa kumpul lagi bareng-bareng semuanya. Dia adalah ketakutan yang paling aku takutin sih di hidup aku, kehilangan mamaku. Karena dia benar-benar orang yang paling spesial ya buat hidup aku. Jadi kehilangan mamaku tuh benar-benar cobaan yang paling besar buat hidup aku. Bahkan sampai sekarang juga kadang-kadang sedihnya masih suka muncul gitu. Suka dibipin juga kadang-kadang. Katanya sih ada yang bilang gitu juga, emang benar. Kita ketemu ya sama arwahnya, sama jiwa, sama soulnya gitu. Ya tapi setiap aku mimpi sih aku ngeliat mamaku keadaannya baik-baik aja, cantik, pakai kerudung biru, kadang-kadang pakai kerudung putih gitu, selalu senyum. Mimpi suka dicium, suka dipeluk gitu. Ya insya Allah lah, emang mami keadaannya baik-baik aja ya di sana ya. Aku selalu doain buat mami. Waktu mamaku sakit juga aku minta beberapa resep
ada 7 resep kalau nggak salah. Kemarin yang aku bikin resep tuh yang bikin kue tart ya, yang ada di sini. Aku bikin kue tart, minta resep mamaku karena dia yang selalu bikinin aku kue tart dari aku kecil sampai aku SMA. Setiap aku ulang tahun dia yang selalu bikinin aku kue tart, dan itu kue paling enak selama aku hidup. Proses healingnya aku ini ya belajar untuk menerima sih. Nggak tahu apa aku udah accept ini semua gitu. Cuman aku sekarang lebih leganya, mamaku udah gak ngerasa sakit gitu. Jadi aku ngerasa lebih seneng lah. Mamaku sekarang udah di tempat yang lebih enak, jadi aku gak khawatir. Aku cuma selalu doain aja, mudah-mudahan Mami selalu diampuni dosa-dosanya sama Allah. Pahalanya juga diperbanyak, dilipat gandain karena kebaikan hati Mami selama Mami di dunia, dan gak pernah ngeluh jadi orang. Jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Pastilah Allah sayang sama Mami. Yang aku syukurin juga, aku udah punya banyak kenangan manis-manis sama Mami. Aku benar-benar mensyukuri banget kalau Mami itu adalah Mami aku. Allah tuh ngasih hadiah yang paling indah buat hidup aku itu Mami. Ya, buat temen-temen yang masih punya kedua orang tuanya atau mamanya, ya sering-sering aja, misalnya yang lagi di Jerman sini, sering-sering aja video call, cerita apa aja. Orang tua seneng loh kalau kita tanya-tanya tentang dia masih muda, gimana cerita dia waktu masih muda. Mereka seneng kalau misalnya kita nanyain itu, dan kita juga jadi lebih kenal mereka lebih dalam kalau kita dengerin cerita dia masih muda. Mamaku sering banget ceritain dia waktu masih muda, kejadian-kejadian waktu SMA gitu, minta ajarin masak apa gitu. Dan setiap ke Indonesia juga kalau bisa habisin banyak waktu sama keluarga, karena kalau sama teman-teman ya itu mah bisa kapan aja ya, tapi ya keluarga kan yang paling penting. Apalagi orang tua dia yang ngurusin kita dari kecil. Aku ngerasa lebih deket loh sama mamaku semenjak mamaku tuh nggak ada di sini. Waktu mamaku masih ada tuh rasanya kayak ada jarak yang memisahkan gitu ya, Indonesia ke Jerman gitu. Tapi semenjak mamaku nggak ada tuh rasanya mimpi mau ketemu mamaku, ketemu sama mamaku. Jadi kayak udah nggak ada batasan jarak. Kayak tadi malam habis ketemu sama mamaku gitu. Sedangkan kalau misalnya pas mamaku masih ada kan mau ketemu harus ke Indonesia dulu gitu. Tapi semenjak mamaku nggak ada tuh kayak gampang gitu ketemunya. Ya mungkin jiwanya pas lagi tidur itu ya. Sama proses berduka tuh kan personal ya. Kalau mau nangis ya nangis aja, jangan ditahan-tahan. Asal jangan pas itu jangan terlalu menjerit-jerit lah gitu ya, kan gak baik. Ya nangis aja, nikmatin aja prosesnya. Ya, kita cari support system kita lah di Jerman sini, entah itu teman atau temen deket. Aku juga seneng banget punya teman-teman yang baik banget sama aku, datang ke rumah, pada datang pas mama aku nggak ada. Hari itu hari Jumat, mereka langsung bikin pengajian di sini. Bener-bener ngerasa gak sendirian gitu loh di Jerman. Ya kehilangan mamaku itu adalah luka yang paling berat yang mungkin gak akan pernah bisa hilang. Tapi aku percaya mamaku juga pengen aku tuh hidup bahagia, senang, nggak sedih terus. Aku menjalani hidup ini sekarang cuma bisa doain buat orang tua, doain buat mamaku, kirim Al-Fatihah, kirim Yasin, sama kirim sedekah juga buat mamaku atas nama mamaku. Dan selalu ingatlah apa kata-kata mamaku, saran-saran mamaku. Jangan lupa sholat gitu-gitu, aku pasti bakal selalu inget. Buat kalian yang lagi ngadepin situasi serupa juga, jangan takut, kalian gak sendirian, karena banyak juga kok yang ngalamin hal ini gitu. Itu gimana kitanya bisa bangkit lagi dari kesedihan ini. Emang ini bakal naik turun, tapi kita bakal ketemu lagi kok sama mereka, orang-orang yang kita sayang suatu hari nanti. Karena hidup itu kan cuman sementara ya. Oke, segitu dulu tangis-tangisannya hari ini. Udah meler segala macem.
Makasih buat temen-temen yang udah dengerin curhat aku. Dan buat kalian yang pengen juga belajar buat bikin YouTube di Jerman, kalian bisa klik video yang ini. Aku ceritain gimana pengalaman aku awal bikin YouTube di Jerman. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Ciao.